Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Miraj Fauzi di Fantastic Midbrain. Oke teman-teman semua, kali ini kita sudah bersama Kak Misbahul. Jadi Kak Misbahul ini merupakan mahasiswa pendidikan biologi, ya Kak? Ya, pendidikan biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Tentunya kita di sini bakal ngobrol-ngobrol, bakal sharing dan berbagi cerita gitu ya Kak mengenai perkuliahan dan segala macam, tentunya di Prodi Bedah Program Studi. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya mendapatkan pemberitahuan terbaru mengenai video-video dari Fantastic Midbrain. Oke, kalau gitu mari kita langsung mulai saja. Ya, mungkin yang pertama kita kenalan dulu ya Kak. Halo, nama saya Misbahul Faridoh, kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, program S1 Pendidikan Biologi Angkatan 2019. Oke, program pendidikan biologi angkatan 2019 ya Kak ya? Ya berarti itu angkatan. Oke, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Kak mengenai program studi ini gitu. Maksudnya secara umum boleh. Jadi di UIN itu ada fakultas apa aja, terus pendidikan biologi ini adanya di fakultas mana gitu. Oh, jadi kalau di UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu banyak sekali fakultas. Ada fakultas ekonomi dan bisnis, adab dan humaniora, dan sebagainya. Dan di dalamnya juga masih banyak lagi jurusan-jurusan yang memang tidak ada di kampus-kampus lain seperti itu. Nah, untuk prodi pendidikan biologi sendiri terdapat di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan itu juga kan kampus UIN Sunan Gunung Jati itu ada dua, ada kampus 1 dan kampus 2. Nah, kebetulan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu berada di kampus 2. Tadi ada kampus 1 dan kampus 2 ya? Nah Iya. itu yang membedakan kampus 1 dan kampus 2 itu apakah gedungnya atau memang bagaimana Kak? Gedungnya juga beda, soalnya emang letaknya itu berjauhan. Kalau kampus 1 terletak di Cipadung, kalau kampus 2 dekat Polda Jawa Barat. Terus kalau di kampus 1 kebanyakan fakultas yang lainnya itu berada di kampus 1. Dan di kampus 2 itu hanya ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Pasca Sarjana saja. Oh, gitu. Tapi masih di Bandung gitu ya? Iya, masih. Tadi itu apa fakultas keguruan dan Tarbiyah dan tarbiyah Keguruan. dan keguruan untuk pendidikan Biologi. biologi ini. Nah, lanjut selanjutnya nih, kami sendiri masuk ke pendidikan biologi UIN ini lewat jalur apa? Mandiri. Lewat jalur mandiri. Iya. Baik. Nah, selain jalur mandiri ada nggak jalur-jalur lain gitu buat masuk ke pendidikan biologi ini? Banyak. Kalau dari pendidikan biologi untuk masuk ke UIN itu bisa jalur SBM, Oke. terus UMPTKIN. Ya. Itu yang khusus UIN itu ya UMPTK Ya. nya? Oh, iya. Tapi kalau pendidikan biologi nggak bisa di semua jalur itu, kan masih banyak, ada apa sih namanya teh, UMPTKIN, terus ada pokoknya lupa namanya. Nah, kalau di satu jalur masuk itu nggak bisa pendidikan biologi, cuma bisa fakultas-fakultas tertentu saja. Yang UMPTKIN? Ya, Oh, iya. Kalau jalur lain seperti SNMPTN, SBMPTN. bisa SNMPTN, SBMPTN, sama jalur bisa. Oke, jadi seperti umumnya kampus negeri yang lain ya, seperti yang cuman ada jalur khusus namanya UMPTKIN. Ya, sama SPAN PTKIN. Atau gimana? Kalau SPAN PTKIN kayak SNMPTN. Oh, SNMPTN. Iya. Ya. Tapi khusus buat ke UIN aja gitu. Islam, Oh, perguruan tinggi Islam. Nah, untuk kami sih apakah tahu nggak buat nilai-nilainya sendiri gitu? Misalkan punya teman nih yang bisa masuk nilainya berapa gitu, terus BMPTN nilainya berapa gitu. Untuk SNMPTN dulu deh, tahu nggak? Buat rata-rata lapornya gitu. Kalau SNMPTN kalau nggak salah sekitar 86 gitu, 86 ke atas waktu pas angkatan aku mah, tapi gak tahu kalau sekarang gitu. Tapi itu juga menyesuaikan sekolah ya, soalnya Iya. kan sekolah berpengaruh juga gitu ya. Nah, terus kalau misalkan buat SBMPTN nilai rata-ratanya berapa? Kalau buat SBM waktu se-UTBK juga kan 500 itu tidak masuk. 500 nggak masuk. Jadi gak tahu berapa Oh maksimalnya. iya. Pemberitahuan nih 500 nggak masuk ya, berarti nilainya harus lebih dari 500 gitu ya. Ya, Oh, iya, pokoknya siap, semangat. Iya siap. Kalau buat mandiri sendiri, apakah diberitahukan nilainya berapa atau Enggak. pengumuman aja gitu? Langsung pengumuman dulu semuanya. Langsung pengumuman. Ya. Kalau buat tesnya seperti apa? Tesnya itu kayak ya biasalah ada IPA yang kayak gitu. Tapi kalau mandiri di UIN itu ada tambahan.
kan kayak Al-Quran, hadis, bahasa Arab, yang kayak gitulah pokoknya, banyak sejarah-sejarah Islam kayak gitu. Itu dalam satu kali tes atau memang ada apa ya? Ada sesi-sesinya gitu? Satu kali tes. Oh, satu kali tes berarti langsung semua soal Iya, campur gitu soalnya. ya langsung dikerjain Oh, gitu. oke. Wah, menarik ya. Sangat menarik. Berarti kalau misalkan yang sebelumnya, misalkan di sekolahnya nih, kan kalau misalkan kami sini lulusan MTS ya. Iya. Ya kalau MTS mah mungkin udah punya basic lah ya di bahasa Arab gitu ya. Iya. Kalau tadi membuat teman-teman mungkin yang dari SMP, terus yang dari SMA gitu ya, bukan alia, mungkin bisa dipersiapkan gitu ya kalau pengen masuk ke UIN ini lewat jalur mandiri harus dipersiapkan buat tesnya itu. Tadi ada apa aja sih? Yang keagamaan itu ada Bahasa bahasa Arab, Arab, Al-Quran, hadis, terus banyak sejarah-sejarah peradaban Islam juga, terus kayak ilmu akhlak yang kayak gitu juga udah ada. mungkin bisa dipersiapkan ya buat teman-teman gitu. Iya. Nah, lanjut nih Kak. Kalau buat perkuliahannya sendiri seperti apa Kak? Yang mata kuliahnya ada mata kuliah apa aja gitu. Terus kan pendidikan ya. Iya. Nah, itu perbandingan antara pendidikan dan biologinya itu berapa banding berapa gitu untuk mata kuliahnya sendiri? Kalau untuk mata kuliah sendiri, kalau di pendidikan kayak ada pelajaran tambahan, kayak ada pengembangan peserta didik, pengembangan kepribadian guru dan gitu. Jadi kita itu sebagai calon pendidik itu dituntut untuk dapat mempunyai kepribadian yang baik untuk dirinya sendiri ataupun nanti untuk proses mengajar pada anak didiknya seperti itu. Itu untuk matkul-matkul yang di kependidikan Iya. itu di semester awal kah atau nanti di semester 4-5 atau di semester akhir atau gimana? Untuk sampai sekarang, sampai semester 3 itu setiap semester itu ada satu. Setiap semester ada satu, Iya. ya, berarti nggak sama gitu ya kampusnya. Kalau di UIN lebih banyak keagamaannya aja. Kalau lebih banyak agamanya, Ya, jadi kayak semester 1 ada ulumul Quran, ulumul hadis, terus ilmu akhlak yang kayak gitu. Terus semakin naik semester 1 semakin naik juga kayak bahasa Arab 1, bahasa Arab 2 yang kayak gitu. oh berarti selain pelajaran umum juga mempelajari pelajaran-pelajaran ya khusus gitu yang ada di UIN aja. Hmm. Oh, oke. Ya itu yang membedakan UIN sama yang lain gitu. Iya, mungkin Oke. bisa dibilang seperti itu. Nah terus buat sekarang nih lagi online, gimana nih kuliahnya? Repot. Repot. Bisa diceritakan mungkin? Pokoknya repotnya tuh kan semester sekarang tuh udah mulai praktikum. Nah praktikumnya tuh masalahnya tuh pembedahan hewan. Jadi benar-benar harus usaha dari mulai cari hewan-hewannya dan hewan-hewannya itu yang benar-benar menjijikan pokoknya mah. Contohnya, Katak, cicak. Ya terus ya tantangannya ya emang karena takut. Terus dalam pembedahannya juga kan alat seadanya ya di rumah nggak kayak di kampus gitu disediain sama kampus lengkap dari mulai alat bedah dan sebagainya gitu. itu di mata kuliah apa ada kemarin pada praktikum Struktur hewan. untuk hewan. Oke. Tapi kami udah buat praktikumnya. Udah tinggal mengerjakan laporan. Oke, siap. Yang jadi tantangan itu memang di praktikum ya kan. Nah kalau misalkan di teorinya sendiri bagaimana buat di matkul-matkul yang teori aja? Teorinya kadang kan rumah aku tuh kayak berada di pelosok gitu, jadi pasti bermasalah dengan sinyal. Terus kadang kuota juga tidak mendukung. Itu aja sih kalau teori mah. Tapi buat pelajaran-pelajarannya kayak ada yang susah banget gitu atau memang ya masih bisa tertangani gitu? Ya kalau emang selagi mau berusaha mah pasti semuanya juga tertangani. Ya, Ya kalau emang kitanya udah males, udah gak suka sama mata kuliah ini mah, mau seberapa mudahnya juga mata kuliah itu pasti terasa susah. iya. Betul juga sih. Jadi tergantung tergantung ya diri kita juga seperti itu ya bagaimana menangani. Nah untuk di pendidikan biologi ini rumputnya IPA ya MIPA. Iya. Itu apakah masih mempelajari seperti matematika, fisika seperti itu? Nah itu yang salah perkiraan aku yang awal tuh. Perkiraan awalnya gimana? Perkiraan awal masuk biologi itu biar gak ada hitung-hitungan. Nah, ternyata Tapi ternyata pas sudah masuk tetap ada hitung-hitungan, matematika ada, statistika ada, kimia ada, fisika ada. Pokoknya jangan pernah memilih biologi dengan alasan tidak ada hitung-hitungan. Salah besar benar banget. itu emang ada matkul khususnya atau ada di selip-selipan mata kuliah biologinya itu Kak? Buat matkul yang tadi tuh yang kayak fisika, kimia, khusus. Jadi kayak fisika umum gitu ya, matematika umum. Oh iya. Itu berapa SKS tuh? 2 kalau nggak salah. Oh, 2 berarti di awal-awal ya. Iya, di awal-awal. Tapi
teman-teman jangan suzon dulu gitu. Kenapa sih kita harus mempelajari kayak fisika, matematika, kimia, padahal kita di jurusan biologi gitu. Itu sebagai apa ya? Bisa dibilang sebagai alat atau tools gitu. Jadi ketika kita nanti udah semakin naik levelnya gitu ya di mata kuliah jurusan, biasanya itu sangat berguna ya kayak. Iya. Ya, betul. Oke, tadi udah nih perihal perkuliahan, terus tadi ya praktikumnya seperti apa ketika online seperti ini. Nah, buat prospek kerjanya sendiri nih Kak, kalau dari pendidikan biologinya, kami bisa tahu tuh utamanya jadi guru gitu ya. Kalau dari pendidikan biologi, selain dari guru, apakah ada gitu misalkan informasi dari alumni udah kerja di mana gitu? Kalau melihat dari alumni-alumni nggak harus jadi guru gitu, tapi ketika seseorang yang mempunyai keahlian khusus gitu, kayak kemarin aja ada lulusan kemarin itu pintar gitu di teknologinya, jadi kerjanya itu di tempat teknologi dan sudah berhasil membuat aplikasi gitu. Jadi sebenarnya kuliah di pendidikan biologi itu nggak harus terpacu dalam pendidikannya itu. Jadi kita sekarang kuliah di pendidikan biologi, kedepannya pasti jadi guru gimana gitu. Dan ketika emang kita ada kemauan untuk lebih dari yang sekarang, ya udah berarti kalau usaha kita yang lebih keras, maka nanti hasilnya juga kedepannya bakal lebih baik gitu. Karena memang di masyarakat itu pandangannya kalau misalkan kuliah di pendidikan ya udah berarti jadi guru gitu kan. Iya. Padahal bukan hanya jadi guru gitu ya, tapi bisa juga di bidang-bidang yang lain, apalagi kalau kita punya soft skill seperti itu ya kayak. Iya. Oke. Nah, kalau organisasi nih Kak, ada organisasi apa aja nih di pendidikan biologi UI ini? Kalau di pendidikan biologi paling ada organisasi himpunan aja. Nah, tapi di dalam himpunan itu teh banyak kayak ada organisasi khusus kayak yang tahfiz, terus kayak dalam menari, terus apa gitu pokoknya. Oh, kayak UKM tapi di tingkat Ya jurusan ada gitu ya? ada Oh lagi gitu. Cuman kalau misalkan organisasi Ormawa yang tingkat jurusan yang menaungi itu semua tuh apa namanya? Himpunan Mahasiswa Biologi, HMB berarti HMPB, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi. Oh, himpunan mahasiswa HMPB. pendidikan biologi. Ya soalnya saya juga ada kenalan gitu, tapi dia tuh kayaknya biologi murni gitu. Itu apakah satu Ormawa atau gimana? Enggak, kan beda fakultas juga sama biologi. Pas boleh fakultas. Ya, kalau biologi murni ada di fakultas Saintek, Sains dan Teknologi. Itu beda kampus juga. Kalau Saintek di kampus 1, Tarbiyah di kampus 2. Oh, berarti kan tadi ada pendidikan dan murni. Iya. Itu beda fakultas. Beda. Wah, malah beda fakultas ya. Beda Oke. fakultas. Oke, berarti ya itulah keanekaragaman ya, beda-beda gitu di tiap-tiap kampus. Kalau sekali lagi kalau saya di UPI gitu ya, itu pendidikan dan murni itu hanya beda prodi aja gitu. Satu fakultas, satu departemen juga. Jadi satu fakultas. Iya, satu fakultas, satu departemen. Nah, kalau di UPI itu fakultas dulu, departemen, baru departemen cabang, ada yang pendidikan, ada yang murni gitu. Jadi ya masih di sana-sana gitu. Nah, terakhir nih dari kami barangkali punya pesan-pesan terutamanya buat calon-calon mahasiswa baru nih ya. Kalau pesannya pokoknya semangat, terus harus ikhlas pokoknya dalam menjalaninya tuh. Dan kalau udah masuk kuliah mah pasti berat banget cobaannya teh, ngerasa salah jurusan. Pokoknya itu teh pasti ngerasa aduh ini mah kayaknya salah jurusan, pasti itu teh. Cuman ya mikirnya itu udah kagok, ya udah pokoknya lanjutin. Kagok itu apa Kak? Kagok itu apa ya? Jadi mikirnya tuh udah tanggung, udah setengah jalan juga, daripada menyerah ya udah lanjutin aja, tapi jalani dengan ikhlas. Insya Allah akan terasa nikmat. Terima kasih kepada Kamisi yang telah menyempatkan waktunya buat kita berdiskusi, ngobrol-ngobrol, dan berbagi informasi di Fantastic Migran ya di episode pada kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa di like jika kalian suka, dibagikan kepada teman-teman kalian supaya lebih banyak orang lagi yang mengetahui tentang informasi ini. Kemudian jika ada yang ingin tanyakan silahkan komentar di bawah ini, dan jangan lupa dukung kami Fantastic Migran dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, mungkin sekian saja video pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.